Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah, kita berjumpa di pagi yang baik hari ini dengan saya, dengan para ibu. Belum ada bapak-bapaknya tadi, katanya ada bapak biasanya, mungkin lagi ada halangan. Mudah-mudahan yang berhalangan dimudahkan, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya urusan sulit dimudahkan untuk menyelesaikannya, yang punya utang cepat lunas utangnya. Amin. Salam dan selawat semoga dicurahkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Saya merasa tersanjung bisa berhadir di sini, mendapat undangan, permintaan untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan para ibu dan bapak sekalian yang secara rutin menurut penjelasan keterangan ada kegiatan pada Ahad pagi ya, dari kelompok RMG ya, rumah makan gratis, yang saya berapa kali lewat di sini itu ada yang awe-awe masuk mengingatkan kita waktu berada di Ramadan di Arab Saudi, itu di Madinah terutamanya itu ada yang seperti ini. Di depan itu ada petugas yang merupakan orang karyawan atau orang bagian dari para donatur, para pemberi sedekah itu nyegat rebutan jamaah supaya masuk ke masjid, ke tempat sedekah iftar untuk sahur ya, untuk berbuka ya, untuk berbuka. Kemudian rebutan, jadi bukan rebutan yang mencari, tapi rebutan para pemberi sedekah itu rebutan mencari orang supaya semuanya itu masuk ke bagian makanan yang telah disediakan untuk berbuka. Itu di Madinah itu lebih tertib, di Mekah itu ada, tapi karena tidak begitu tertib, jadi tidak begitu kelihatan di Madinah. Saya teringat itu. Monggo Pak, mampir binarak sini ya, gitu nanti ada makan siang gitu. Jadi orang berebutan untuk sedekah. Mudah-mudahan siapapun yang terlibat di sini keberkahan dari Allah, mendapat ganjaran yang setinggi-tingginya. Saya sedikit agak kalau dikatakan bingung ya, saya tidak bingung, tapi saya akan bicara apa gitu. Saya lebih senang apa yang saya bicarakan itu disenangi oleh orang yang mendengarkan, gitu. Yang jelas ada pesan lewat istri saya, yaitu bicara masalah kesehatan, kemudian dikaitkan dengan kehidupan keagamaan kita sehari-hari, gitu. Judulnya masih ngambang, masih banyak cadangan ya, tapi tidak begitu dalam. Tentunya yang paling bagus adalah yang diinginkan oleh audien atau pendengar gitu.
Nah, metodenya saya juga belum ketemu metodenya apa gitu. Metodenya itu tanya jawab, pengantar dulu, temanya tentang apa dan bagaimana gitu. Kalau di sebagian kecil saya sudah kenal. Kalau banyak yang tidak kenal itu lebih baik. Ya kan, kenal dengan dokter itu lebih baik. Tidak kenal lebih baik. Itu kalau yang kenal berarti ketemu di rumah sakit atau tempat praktek. Berarti kalau tidak kenal dengan saya berarti sehat-sehat. Pertama penyakit bedah. Ya. Yang pernah operasi dengan saya sering lupa. Gitu. Mungkin sudah salah itu benar. Ini siapa? Oh ya, di mana Pak? Selamat. Oh dulu. Nah, jadi saya lupa. Jadi sering saya disenggol gitu, akrab banget. Siapa ya? Saya terus mengatakan, respon datang terus. Saya menjawab, saya akrab mungkin. Berarti orang ini berani menjawab saya, berarti sudah sangat akrab. Itu siapa ya? Masa Bapak lupa? Pasien saya, Bapak yang 10 tahun yang lalu ya lupa lagi 10 tahun yang lalu. Ya kalau kemarin masih ingat baru pulang 10 tahun yang lalu. Ya, itu sebagian ada yang saya kenal, ada Bu Tarso, Bu Asana, itu bulanan ketemu, ya. Terus dah lupa, dan mungkin tidak ada. Gini, saya akan jenengan kalau bisa, karena profesi saya dokter medis, tentunya saya akan nyaman berbicara di aspek medis, ya, tanpa mengurangi nilai-nilai hukum-hukum yang ada dalam kegiatan kita berkehidupan sehari-hari, gitu ya. Apa? Atau usul dulu, gitu. Nanti usul saya bukan karena semuanya bisa ada, ya, tetapi sebaiknya kalau saya bicara belum tentu jenengan butuh itu, gitu. Tapi kalau ada yang perlu saya sampaikan, kalau dari aspek masalah kesehatan, insya Allah saya akan bisa bicara lebih dalam, lebih luas, atau di nama kawasan. Saban Ahad itu ada terus ya yang isi di sini. Nah, saya yakin siapa aja yang pernah isi di sini? Pak Arif jelas itu ilmu agamanya, dan Pak Mukhlis, apa lagi? Pak Subron, ya. Terus lagi? Ya Tolik. Oh ya berarti ya sudah, jenengan kalau saya nambahi berarti malah ngurangi, ya. Gitu, nambahi saya ngurangi. Monggo kita diskusi, apa saya kasih pengantar, kira-kira kita akan bicara dari aspek mana? Masalah gula itu. Penyakit gula, ada lagi. Kan banyak yang kena itu sekarang. Ya? Banyak yang kena penyakit gula. Gula, ya. Terus? Lutut, penyakit lutut. Ada di sini. YouTube katanya. YouTube. Oh, lutut. Kalau YouTube di sini. Nyeri di lutut. Sendi. Ya. Ya. Ada lagi? Cara menurunkan tensi, Pak. Oke, ya. Tolong Bu dicatat, Bu. Penyakit gula, nyeri sendi, sama tensi. Ada lagi? Waktunya 1 jam, ya, untuk 1 jam. Oke. Nah, kalau gitu saya kasih pengantar dulu begini. Bahwa kemarin apakah suami saya sudah bisa atau memang kajian hidup sesudah mati. Hidup sudah mati, ya. Nanti kita, ya, pengantarnya, ya. Oke. Jadi gini, saya diingatkan lagi di temanya itu dari istri saya yang ngasih tahu itu. Hidup sama mati. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, kalau saya singkatkan,
dari awal kehidupan manusia. Nah, itu yang jelas kita harus yakini bahwa Adam alaihissalam, ya, Nabi, itu adalah manusia pertama yang hidup di dunia ini. Itu tidak boleh kita tawar-tawarkan. Itu kata Allah. Ada teori-teori yang mengatakan, teori Darwin mengatakan ada teori evolusi, ya, dalam bukunya yang berjudul Origin of Species. Itu teorinya itu mengatakan bahwa manusia itu ada seperti sekarang ini berdasarkan proses evolusi. Evolusi itu perubahan bentuk sifat dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih komplit, ya, dan kompleks. Itu tidak mungkin. Karena apa? Kelemahan dari teori Darwin itu mengatakan itu ada namanya missing link. Nunggu, Bu Anu. Bu Barisa, ya, Bu Barisa, lupa saya tadi. Bu Barisa, apa? Jadi missing link apa? Jadi ada mata rantai yang terputus. Kalau evolusi berarti tahap demi tahap berubah itu secara runtut 1, 2, 3, 4 sampai 100 runtut. Ini sampai 50 medal loncat ke 60, itu enggak namanya sendiri. Darwin tidak punya hubungan antara 50 ke 60. 51, 15 bisa putus mata rantai. Berarti teori itu salah satu terbantahkan. Jadi dari kera yang bisa berdiri di posisi 50 umpamanya angka, lalu loncat jadi manusia sempurna di 60, itu tidak bisa diterima secara ilmiah. Yang jadi simpulannya ya kera sampai 50 ini anu saya apa ilustrasi saya untuk menyampaikan supaya bisa tahu. Lah sempurnanya ya Adam. Sudah diciptakan, Allah mengatakan Allah menciptakan manusia sempurnanya makhluk. Memang sangat sempurna manusia itu, sangat kompleks dan komplit. Bahkan sekarang banyak hal-hal yang baru bisa ditemukan dalam tubuh manusia itu yang sangat kompleks, sedikit itu dimerupa yang mirip-mirip dengan kemampuan teknologi manusia. Itu ada yang sekarang namanya artificial intelligence. Pernah dengar ya? Jadi sekarang orang tuh bisa dibuat semirip mungkin seperti aslinya. Hati-hati Ibu. Ya, ada orang mengirimkan video dirinya saya dikirim ke Ibu. Ini loh saya diniati dokter bedah di Wonosobo, sahabat Ibu, ya toh? Persis saya. Jadi teknologi itu bisa merubah rupa saya persis seperti orang lain. Contoh, kalau Ibu lihat di Instagram ada iklan mantan Menteri Kesehatan Fadila, ya, mengiklankan suatu produk obat. Logikanya tidak ketemu. Seorang menteri ngapain beliau mengiklan kayak tukang obat? Lah kita kan bisa percaya, Bu Menteri yang dibicara bukan beliau itu ahli jantung, spesialis jantung. Lah kok bicara masalah prostat, urologi tidak mungkin, prostat sendiri. Yang contoh mantan Menteri Kesehatan yang tentara atau terawan itu bicara masalah prostat juga, masalah radang saluran kencing. Beliau itu ahli ronsen, tidak ranahnya, gitu. Tidak ranahnya, itu tidak bisa dipercaya. Saya sudah klarifikasi itu untuk Bu Fadila dari grupnya beliau, terutama Dr. Yusman kan ahli jantung, itu kan satu wadah. Itu enggak, itu tuh teknologi artificial dibuat. Jadi kekuatan intelijensia itu dibuat. Itu sekarang hati-hati dengan itu. Dan dengan dibuat sedemikian rupa. Kembali ke tadi ada. Nah itu dibuat sedemikian rupa. Jadi singkat cerita, Adam itu dibentuk sempurna. Kemudian berkembang biak. Kembali lagi berkembang biak. Itu Allah menyebutkan
berkembang biaknya anak Adam dan semuanya dalam ceritanya yang cukup panjang. Intinya beranak pinak, Adam karena sesuatu diturunkan ke dunia. Lah, dunia ini terbentuk waktu itu manusia yang sempurna waktu itu ya Adam itu. Jadi proses terbentuknya alam ini itu ada proses, kalau menurut ilmu pengetahuan sudah sangat cocok. Dulu Nabi dengan mendapat firman dari Allah, wahyu dari Allah menyebutkan zaman 15 abad yang lalu sudah bisa Nabi Muhammad mengatakan bahwa alam ini terbentuk dalam 6 masa, 6 periode, 6 tahap. Sekarang dibuktikan bahwa 6 tahap membuatkan alam ini dari bongkahan yang besar, ya disebutkan zaman es, kemudian terjadi dentuman, ya terpecah-pecah namanya Big Bang, itu terus muter pecah berserakan dan terjadilah planet-planet itu. Lah kemudian timbullah butuh zaman es, turun jadi satu, pisah menjadi lautan terbentuklah pulau-pulau. Makanya bentuk dari pulau-pulau itu contoh antara Selat Sunda, ujung Pulau Jawa, Kulon dengan ujung Sumatera Kidul itu kan sama, ya kan? Sama, ujungnya itu sama, jauh-jauh begitu. Antara apalagi Sumatera, Medan, Sumatera itu ujung dengan Selat Melaka itu dengan Malaysia itu sama, sudah pisah. Ya ada ujung tepi barat Amerika yang sekarang Los Angeles yang sedang kebakaran itu ada dekoknya dikit dengan Afrika yang sebelah timur itu kalau digaduk sama dulu dia bisa karena mencair ya, itu banyaklah cairan gitulah. Kemudian timbullah tumbuh-tumbuhan, kemudian setelah tumbuhan ada hewan, setelah hewan terus manusia. Senang manusia turun ke dunia ini sudah cukup ada hewannya, ada tanamannya untuk dia hidup. Ya, gitu itu masalah beranak pinak. Kemudian dari yang beranak pinak ini timbullah turun temurun, yaitu terbentuklah pasangan-pasangan, di mana pasangan itu akan mempunyai keturunan. Keturunan itu dengan proses adanya pertemuan ya antara dua unsur laki-laki dan perempuan, yaitu zat atau unsur bibit dari perempuan yang namanya laki-laki yang namanya sperma, itu ada dalam Quran disebutkan ya. Kemudian ada bibit dari perempuan yang namanya ovum atau telur, itu bersatu ya disebut sebagai namanya itu nutfah. Kemudian setelah bersatu, kapan itu terjadi? Terjadinya itu adalah saat 14 hari setelah habisnya menstruasi. 14 hari setelah menstruasi adalah puncaknya kesuburan. Ya kan? Jadi pada saat menstruasi itu berarti tidak ada pembuahan. Apabila terjadi pembuahan bersatu, lah kedua unsur ini membawa sifat-sifat fisik maupun sifat genetik, ya sifatnya itu wujud fisik. Makanya dari masing-masing ini membawa unsur masing-masing. Makanya kalau lahir itu seorang anak itu kemiripannya dengan bapaknya, kemiripan dengannya gabung itu jadi satu. Nah, kemudian bersatu terus dia menancap, itu namanya alaqah ya, sejak zaman baru ke dalam rahim. Begitu itu nancap, dia mengeluarkan hormon. Hormon yang dikeluarkan itu adalah hormon yang mencegah supaya tidak menstruasi. Jadi kalau orang hamil, ya kan dia mengeluarkan hormon dari embrio tadi, namanya embrio, itu mencegah tidak hamil. Dia justru mengeluarkan zat-zat yang menyuburkan, membesar menjadi janin. Pada hari 40 ditiupkan roh. Kemudian terjadilah tahapan-tahapan tadi seperti di Quran disebutkan surat Al-Mu'minun itu 12-14, sebutkan tahapan-tahapan tadi yang saya sebutkan tadi. Itu sesuai dengan apa yang ada terjadi di ilmu kedokteran, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi tidak mungkin seorang Muhammad yang
tidak bisa baca tulis, bisa ngomong tentang kejadian tahap-tahapan itu yang 14 abad kemudian dibuktikan kebenarannya, tahapannya persis sama, cuma cara menyampaikan berbeda-beda. Nah, kemudian selanjutnya lahir, ya, setelah lahir besar sebagainya, rupanya sama dengan mirip-mirip itu, tua, pikun atau tidak pikun, meninggal. Nah, tadi saya masuk ke tadi masalah kematian. Saya beri pengantar seperti itu. Jadi kematian itu apa yang terjadi setelah orang mati. Ini ada buku yang namanya, bukunya itu yaitu judulnya, oh ini sudah ada. Oke, ya. Bukunya dikarang oleh seorang non-muslim. Tapi yang kita ambil bukunya itu bukan masalah non-muslimnya, ya kan? Disebutkan apa yang terjadi seorang setelah dia mati. Satu sisi ada buku tentang roh. Ya, mungkin ada yang punya. Saya lupa pengarangnya itu ya. Saya punya sebenarnya buku. Lupa sebenarnya. Nasaruddin Albani apa siapa ya? Lupa saya. Ya, nanti ada buku tentang roh. Jadi setelah kita mengalami proses menjelang kematian atau sakaratul maut, itu secara umum sulit kita nyampaikan karena orangnya itu mati. Langsung kita nggak bisa foto, nggak pernah mati. Gimana kita nanya? Lah ini ternyata ada satu kematian yang sifatnya sementara. Namanya mati suri. Mati suri itu secara klinis, secara kedokteran sudah dinyatakan mati dengan tanda-tanda kematian, yaitu henti jantung, sudah berhenti, kemudian nafasnya berhenti. Dokter menyatakan orang sudah mati secara klinis, ya kan? Nah, singkat saya sampaikan apa yang terjadi setelah beberapa saat. Lah, berapa saat waktu tentu ada yang dari yang sesingkat-singkatnya sampai ini bukan koma. Kalau orang koma masih napas, masih jantungnya masih bergerak, suhunya masih teraba, itu orang koma. Cuma kesadarannya yang tidak. Ini mati, itu mati suri. Nah, seorang dokter, dia ahli pesawat juga di Amerika, namanya Ramon Moody. Ya, saya punya bukunya. Dia Kristen, jadi tapi yang saya tangkap dari buku itu proses yang dia alami oleh seseorang yang meninggal, ya, itu sama dengan apa yang diceritakan oleh agama kita, yang dari hadis atau dari Quran, ya, gitu. Jawabannya itu apa yang terjadi? Singkatnya itu, pada orang kalau dia mati suri, nanti dia hidup lagi. Lah, yang hidup inilah yang ditanya oleh Ramon Moody ini. Ditanya, dia mengumpulkan orang yang selektif. Jadi bukan orang yang peminum, pemabuk, punya proses gangguan kejiwaan, punya gangguan apalah yang tidak dia exclude, dia lepas, dia keluarkan dari median itu. Itu sebanyak 150 orang yang mati suri. Dia orangnya pendidikannya baik, ya, kehidupan rumah tangganya baik, dan sebagainya itu sudah dibaga, sehingga menghindari bias hasil pendidikannya itu. Dia tanya dengan cara teknik tersendiri. Jadi ada beberapa variasi dari jawaban orang itu. Tapi sebagian besar ada jawaban yang sama. Sama jawabannya itu. Nah, setelah dia mikir, samanya apa? Antara lain bahwa saat dia mengalami kematian itu, ya, itu dia merasa bagian dari tubuhnya itu lepas dari fisiknya. Dia mengistilahkan itu jasad fisik dan jasad spiritual. Ramon Moody ini mengistilahkan itu. Jadi kalau jasad fisik ya betul badannya ini, badannya, raganya ini. Tetapi waktu dia mengalami itu keluar anunya itu, jasadnya, jiwanya itu, ya jasad
spiritual, yang mengistilah kerja, saya nyontoh asli dari Rahman Mahdi. Jadi apa yang dia melihat tubuhnya itu sedang ditulungi oleh dokter, sedang diapakan, semua dia melihat, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya toh? Dia mengharapkan ini saya ada yang minta tolonglah saya untuk kembalikan ke situ. Kemudian di sisi lain itu ada cahaya yang wujudnya itu tidak jelas, dia mendeskripsikan, melihat, menunggu orang si cahaya, wujud cahaya, zat cahaya itu menyaksikan. Itu yang pertama. Setelah itu proses itu jadi, ada yang kembali lagi, dia terus hidup lagi. Bentuknya itu utuh, gitu. Apapun bentuk dari kejadian itu, apakah orang mengalami kecelakaan, apakah serangan jantung, henti nafas, apa karena infeksi berat, semua macam-macam bentuknya itu mengalami semua seperti itu. Yang kedua, kalau itu berlanjut, dia itu semuanya itu menyatakan, dia bukan semua, sebagian mengatakan bahwa proses itu berlanjut begitu cepat, dia bergerak melalui suatu terowongan yang gelap. Terowongan itu gelap, ya, cepat sekali. Dia melihat apa yang dia alami sejak dia kecil, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Ini kan mirip dengan Quran mengatakan nanti setelah kamu diperhitungkan hisabnya, ya kan, antara perbuatan baik diberikan buku yang terkanan, semua itu tercatat sangat jelas, sangat cepat dan jelas, gitu. Cepat jelas terowongan yang itu. Nah, setelah itu dia melihat, jadi apa yang kita kerjakan selama hidup kita itu memang tercatat. Ini itu yang dia betul. Jadi kan sesuai dengan apa yang kita kaji selama ini, kebenaran itu ada. Lah, nanti di ujung sana sudah nunggu alam lain, dia katakan. Jadi bisa jadi ini alam barzakh, ya. Alam lain yang akan memutuskan, yaitu apa yang dia alami itu akan masuk ke baik, disebutkan neraka apa surga. Itu gambaran seperti ini. Lah, yang diwawancara ini adalah orang yang kembali, tapi semuanya mengatakan ada dunia lain di sana. Kalau saya sampai ke ujung situ nanti masuk sana, ya bisa jadi yang kita alami selama ini itu ya, kita kalau masuk ke alam sana sudah masuk ke perhitungan Allah, ya, terhadap apa yang kita kerjakan selama ini. Jadi secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan walaupun tidak mutlak. Karena ilmiah itu membuktikan sesuatu kalau diteliti secara ilmiah itu menunjukkan angka kebenaran atau ketidakbenaran, kan gitu. Ini kan dia pakai ilmiah. Ini kan hitung barang yang sumbernya itu memang subjektif, ya, kualitatif. Ini bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif kan dihitung, kayak kita bikin gedung, ukurannya berapa tinggi, kemudian semennya berapa, pilarnya berapa, lebarnya berapa, dalamnya berapa, itu kan kuantitatif, terhitung, bisa kita hitung secara angka. Tapi kualitatif kan rasa, yaitu rasa manis dengan rasa setengah manis, rasa agak pahit, itu kan kualitatif, tergantung rasa, masih tergantung orangnya. Jadi, ini yang dia teliti kualitatif, tapi boleh kita meneliti secara kualitatif, itu boleh. Penelitian yang non eksakta itu kan kualitatif. Jadi ini kualitatif, ya. Dia tadi Rahman Mudi itu terusik dia karena dia ditanya oleh mahasiswanya, itu guru dosen. Kalau setelah dia ahli filsafat juga, dia lulusan filsafat, tapi belajar kedokteran, jadi dokter juga, dokter jiwa, psikiater. Dia ditanya setelah orang mati itu ngapain? Nah, dia terusik. Jadi kalau kita sudah, ya udah urusan kamu lah, mau ngapain ya. Tapi karena dia orang ilmuwan, dia tidak mau terima begitu saja, dia teliti. Adalah dibuktikan bukunya hidup setelah mati, gitu ya. Saya
yang tidak nyaman saya baca itu karena dia mereferensikan buku Alkitab, Injil, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kurang pas. Tapi yang kita ambil bahwa peristiwa yang dialami oleh orang itu seperti itu. Kemudian tadi saya sampaikan juga ada buku Roh. Saya baca baru sebagian. Saya punya bukunya yang saya sampaikan tadi. Ternyata bahwa zat badan atau fisik mayat atau jenazah yang ada di dalam kubur itu saya ulang tadi, analog dengan tadi. Jadi waktu roh itu kan sampai jasad spiritual itu keluar, dia ngerti semuanya. Siapa yang nolongi siapa sampai detailnya itu sampai ke sebelum. Jadi roh ini tuh bisa nerobos kemana-mana. Dia saya melihat satu rumah sakit bisa melihat, bahkan yang jauh pun bisa dia lihat sifat rohnya ini. Lah, kembali lagi sedikit kita mundur ke belakang. Jadi jenazah yang ada menurut buku Roh tadi, ini buku agama Islam, itu ternyata dia sangat mengerti bahwa kita ziarah kubur terutama pada hari Jumat. Itu disebutkan di buku Roh tadi yang saya punya itu, kalau hari Jumat pagi ba'da subuh itu sangat disenangi oleh jenazah dulu. Kalau kita kasih toleransi boleh sampai hari Sabtu, katanya buku itu. Bahwa dia, maksud saya bukan harinya ya, tapi itu menyaksikan. Dia tidak bisa ngomong apa-apa, sangat mengharapkan kehadiran kita untuk berdoa di kuburan itu, orang tua kita atau siapa anak itu, untuk berdoakan, sangat senang. Kemudian dengan teman-teman sahabatnya yang lain itu pada kumpul. Sahabat itu kumpul, itu loh anak saya itu datang mendoakan saya. Dia sangat senang mendoakan itu. Jadi kalau kita analogkan, disamakan dengan jasad spiritual, itu memang ada. Sama dengan apa yang dikutip oleh agama kita, bahwa struktur itu ada, menunggu proses tadi yang lorong-lorong panjang tadi ke tempat berikutnya, gitu. Itu gambaran setelah mati bahwa ada proses itu memang iya. Dan Quran mengatakan kita tidak bisa, karena ini kan diselidiki. Jadi ada kemiripan kebenaran tentang bahwa perhitungan itu ada. Nah, terus saya sambung dikit. Ini udah jam berapa nih? Setengah jam lagi, bukan 28 menit ya, 8.3. Saya tadi mulai pas jam 8. Nah, lanjut. Sekarang pertanggungjawaban kita terhadap apa yang akan kita hadapi setelah kita mati. Kalau tadi kebenarannya kita perkuat, bisa jadi kita belum percaya. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa ada proses itu, berarti kita juga harus yakin hal lain. Ya, di hadis sahih ya yang dirawikan oleh Ibn dan Tirmizi, itu ada hadis yang sangat populer, mungkin ibu-ibu sudah dengar. Tidak bergerak kaki seorang anak manusia waktu di yaumul hisab nanti, ya, di alam barzah nanti, kecuali dia telah mempertanggungjawabkan. Nah, ini kaitan yang saya sebut tadi, proses yang tadi masuk ke sana, ya, ke alam itu 4 perkara. Yang pertama adalah umurnya. Yang kedua adalah jasad atau raga badannya. Yang ketiga adalah ilmu yang dia punyai atau ilmu yang dia cari. Yang keempat terakhir adalah harta. Harta itu dari mana asalnya, dikemanakan tujuannya. 4 itu. Jadi kita yang tadi saya sampaikan tadi lahir, tentu pertanggungjawaban itu adalah setelah kita akil balik. Kalau tidak akil, tidak balik, belum. Itu hukumnya seperti itu, ya, ketentuan agama kita. Jadi umur kita yang diberikan oleh Allah sampai sekarang ini, yang kita yang hadir di sini rata-rata berumur
50 sampai 80 kayaknya belum. Ada yang 80? 86. Oh, malah 86. 86 berapa orang itu 86? Satu tok 86 ya, ngalahi saya. Kalau saya umur berapa? Ibu Barisa udah 80 kan? 74 Oh 74 ya. Kalau saya berapa? sekitar sana. Hah? Sebelum saya Sebelum Ibu Barisa? Oh ya pas ya. Saya 72 ya. Kurang dikit ya. Lahirnya Agustus 53 ya gitu. Jadi saya dan ibu-ibu bapak sekalian, umur yang sudah diberikan lebih kan minta doa kan tidak berpanjang lah. Umur panjang itu mau ngapain umur panjang kan gitu. Ya kan? Mau senang-senang atau mau apalah ibadah, apa mau nambah dosa, apa mau nambah pahala kan gitu masalahnya. Kenapa? Kan ini kelebihan apa namanya bonus. Kalau umur Nabi itu kan 63 menurut bulan Komariah ya, tahun Komariah itu hijrah atau hijrah itu berarti dikurangi 11 63 kalau itu seperti 600 hari 2 tahun. Berarti kalau Nabi secara umur Masehi itu 61 tahun. Karena umur bulan Komariah itu kan lebih pendek, tahunnya juga lebih pendek, 11 hari setiap tahun. Jadi Nabi 61 tahun. Kalau umurnya lebih 61 tahun itu sudah dapat bonus. Nah sekarang pertanyaannya, ngapain jasad kita, tangan kita gitu dipakai untuk jawil-jawil yang enggak, dipakai untuk ngambil yang enggak, ya atau dipakai ngukur-ngukur yang menentukan, dipakai untuk nendang, dipakai untuk makan apa. Nah, itu silakan pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Itu umur selama ini. Lah, kemudian jasad kita sudah beri kesehatan, ya kan masih balas untuk berjalan-jalan. Sudah diberi kesehatan, masih merasa tadi dengkulnya tidak sehat. Nanti jawabannya nanti. Dengkulnya tadi banyak tanya dengkul. Jadi apa? Jasad sudah ada yang sudah masih sanggup jalan, masih sanggup megang, masih sanggup bergerak. Itu akan dipertanyakan oleh Allah nanti, ya di yaumil akhir nanti pertanggungjawabannya itu. Kalau itu belum selesai, belum boleh ke sana. Hitungannya di sini, dihitung dulu, pantas ke sana apa pantas ke sini. Nanti umur kita itu. Nah, kemudian ilmu itu diminta mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu agama terutama ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan. Apakah ilmu hukum, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu ilmu masak, ya kan? Karena itu untuk kemaslahatan. Seperti ini masih RMG ini kan ada ilmunya, ya kan? Untuk masak biar yang datang. Nah, kalau yang walaupun gratis tapi masaknya tidak enak, ya tidak ada yang datang, ya kan? Nah, kemudian ilmunya itu dimanfaatkan atau tidak? Punya ilmu, wah nanti eman-eman kok nanti dipek orang lain ya nanti saya tidak dapat, kelam nanti. Kira-kira bu guru yang sering ngulang itu tambah pintar atau tambah bodoh? Kenapa? Apal dia, ilmunya tambah ilmunya tambah pintar. Kayak istri saya itu mengajar kimia, ya toh berpuluh tahun mengajar kimia, ya apal nggak coba buku, apal rumus-rumus segala macam. Kenapa? Sabar hari mengerjakan gitu. Saya juga gitu. Ya, kalau saya mulai belajar operasi gedung itu 1,5 jam masih dituntut sama gurunya. Lalu sekarang saya bisa kerjakan 20 menit. Karena sering kerjakan. Tak tergantung sama asistennya juga. Kan pakai asisten. Kalau asisten udah hafal gitu. Kayak orang bigil, ya kan? Buka ini kan udah anunya udah ngerti semua. Jadi habis ini ya semuanya kondisinya baik-baik aja ya. 20 menit selesai itu karena sudah biasa. Itu ilmu lah. Jangan nanti punya ilmu itu tidak ditularkan, takut
rugi. Nanti ilmunya dapat, terus nanti sana terus buka warung lagi gimana? Nantinya ini saya. Nah itu rezeki udah Allah yang tentukan. Ya kan? Insya Allah Allah sudah janji. Gitu. Kalau banyak kita memberikan, insya Allah akan dikembalikan dalam bentuk nyata dan bentuk tidak nyata. Kalau tidak di sini ya di sana nanti di akhirat. Itu janji bagi orang yang ilmu. Ya. Kemudian harta. Harta itu tidak seperti 1, 2, 3. Diapain. Harta itu ditanyanya 2. Dari mana asal muasalnya? Ya, dari nyopet, dari nyolong, dari korupsi, dari ngapusi asalnya. Nah, itu ada 2 macam. 2 kelompok. Asalnya halal digunakan untuk yang halal. Asalnya halal digunakan untuk yang haram. Nah, kemudian yang ketiga, asalnya halal digunakan untuk yang halal. Yang kedua, pertama 2 jenis, yang kedua 1, di 3 kan. Jadi yang pertama ada 2 jenis, asalnya benar digunakan tidak benar. Terus asalnya tidak benar gunakan benar. Nah, tapi kalau yang baik asalnya baik digunakan yang terbaik, ya kan? Gitu. Ada itu yang umroh, ya kan? Di negeri Kanoha, ya kan? Udah korupsi aja dulu, udah ambil dulu, nanti terus kan kita ampun di depan Ka'bah, nanti kehapusan apa? Dihabiskan dosanya, habis dosanya. Nanti pulang lagi, balik lagi sana lagi, ya itu tidak benar niatnya. Jadi kalau asalnya ya harus benar, gitu. Jadi untuk harta hati-hati, ya kan? Betul-betul perhatikan, seleksi ibu-ibu, ya ibu-ibu, bapak-bapak, ya itu sama-sama satu keluarga. Seleksi. Kalau masih, dan kita pun ada, kalau memang ada kita khilaf, itu kan ada. Itu diperbanyak sedekah, banyak infak, ya. Pasti zakatnya. Nah, kalau zakat saya bilang pasti, zakat itu pasti, sudah ada hitungannya. Ya, zakatnya sudah dihitung 2,5%. Untuk petani yang teknis dan non teknis. Kalau non teknis lebih tinggi. Kalau teknis lebih murah zakatnya, itu udah ada hitungannya. Ya, jadi kalau dapat curahan air hujan dari Allah, itu zakatnya lebih tinggi. Kalau dapat apa? Nah, itu karena ada upaya biaya, ya dikurangi. Dia Allah adil mana? Jadi semua, ya jangan menyepelekan zakat. Hitung, lebih baik lebih daripada ragu-ragu kurang. Toh nanti anggap saja nanti Allah akan mengganti. Ya, berbanyak amal sajalah. Jadi kembali lagi, kehidupan setelah mati itu tanpa ada penjelasan penelitian ini, kita harus yakin Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Nah, sekarang dunia ini mau kita apain? Yaitu, apakah kalau orang kafir dia menganggap dunia ini sementara apa? Ya habis di dunia ini. Mumpung masih dunia, lepaskan nafsu, hasrat, segala macam yang sifat duniawi. Mumpung masih di dunia. Nanti di sana kan belum tahu. Nah, sedang kita kan tahu. Ya kan? Tahu. Jadi dia lepaskan apapun, diumbar semua. Gitu. Itu orang kafir. Kalau kita orang beriman kan tidak seperti itu. Ya. Itu hadis Nabi mengatakan ad-dunya azratul akhirah. Dunia ini adalah kebun untuk akhirat. Tempat kita bercocok tanam. Kalau tanamannya, kebunnya ini baik, nanti metiknya di akhirat akan baik. Kalau kita nabungnya baik di sini, ya nanti ngambilnya hasilnya di akhirat nanti. Itu sudah janji oleh Allah. Jadi marilah kita menyeleksi apa-apa yang sisa dari umur kita ini. Dari Pak. Kurang 15 menit. 16.
Jadi apa yang bisa kita kerjakan ini, ya, itu juga kita perbaiki dan sebagainya. Harta salah satu kita mengelola harta tadi, di samping asalnya dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Yang sangat ekstra hati-hati adalah itu harta yang ditinggalkan. Nah, ini sebagian kita masih berperingkat carilah sebanyak-banyaknya mumpung di dunia untuk bisa saya tinggalkan untuk anak cucu saya. Tapi tidak berpikir harta yang kita punya ini bisa saya pakai untuk apa, saya pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang dipikirkan yang hidup, lah yang mau mati tidak dipikir. Nah, itu kan kebalikan gitu. Lah nanti kita mau mati, ngapain nanti? Nanti ditanyakan harta ini mau diapain? Ya dipikir cucunya berapa ya, cucunya itu banyak, kayaknya ada 6 sampai 3 turunan lah, masih cukup lah. Kok kurang, tambahin lagi. Tapi apa yang kita akan bawa nanti, yang bawa kan tidak ada, itu cuma kain kapan aja yang kita bawa. Tapi harta itu bisa menjadi penambah bekal kita kalau kita manfaatkan seperti saya katakan tadi. Antara lain adalah itu dalam kita menetapkan waris. Antara hukum adat dengan hukum agama kita sering diutamakan adat. Ya, itu keliru itu. Saya harta warisan dari ayah saya, bapak ibu saya, itu saya bikin gini. Tetap itu di Quran jelas sekali disebutkan di surat An-Nisa. 2/3 itu untuk laki-laki, itu Allah yang mengatakan. Jangan ditawar-tawar. 1/3 perempuan. Kalau ada cari sana tuh masih sebagian itu. Perempuan kan ngurusi bapak ibunya, ya keturunan banyak. Itu kan masalah manusia. Ya kan? Perempuan, kalau suka saya kebetulan keluarga umumnya itu anak bapaknya itu kan lebih banyak dekat dengan anak perempuannya. Lebih open lah sama anak perempuan daripada laki. Anak pergi. Itu lain urusan, itu kan urusan manusia. Nah, jadi oleh karena itu pakai hartanya itu. Nah, nanti jalurnya itu ada macam-macam nanti. Ada jalur apa nama harta warisan itu yang dikelola. Itu kan ada jalur apa namanya itu? Kok lupa saya. Apa namanya Bu Warisah? Kita ngasih untuk nyumbang duit bangun masjid, bangun sekolah. Wakaf. Jadi ada yang diwakafkan, ada yang dihibahkan, ada yang diwariskan, ada yang jadi ada wakaf, ada waris, ada hibah. Jadi gini, wakaf itu nilainya tertinggi, masih orang yang hidup. Oleh karena itu berwakaflah, karena itu abadi nilainya, lebih tinggi. Di tuntunannya, di hadisnya disebutkan itu merupakan bentuk pemberian kita yang sangat monumental, itu sangat tinggi nilainya. Kita pakai ikhlas untuk bangun masjid, sejauh masjid itu dipakai, kita sejauh itu dibaca. Maka kalau kita ke mana, ke Arab Saudi, ke Mekah, itu umrah atau haji, itu kan sering kita diminta oleh tour leader atau oleh mutawif, siapa yang berwakaf Quran, karena Quran itu dibaca oleh siapapun yang membaca, di situ nanti insya Allah mengalir pahalanya supaya itu dibaca terus. Begitu juga yang lain, bangun madrasah, bangun sekolah, alun jalan, semua itu dipakai terus, itu juga mengalir terus, tidak putus-putusnya. Nah, kemudian hibah. Kalau hibah ya selesai dihibahkan semasa kita hidup. Itu hibah. Kalau waris itu diwariskan setelah orang yang meninggal. Nah, setelah meninggal jelas ya kan duduknya. Kalau yang punya harta ini membagi-bagikan, menghibahkan, mensedekahkan, ya sudah itu hak dia.
itu membagi hak dia yang punya. Saya mau pakai kan tetap ditinggalkan, tidak ditinggalkan, tidak urusan anaknya, itu yang punya hartanya ayah bapaknya. Nah, itu kadang-kadang timbul konflik kita. Kenapa? Sering kita tidak paham tentang gimana hukum waris ini. Jadi intinya adalah tadi yang satu lagi saya lupa ya. Jadi wakaf, waris, hibah, lupa saya satu. Nah, betul-betul diperhatikan. Nah, saya ngasih tadi saya menyampaikan terputus. Saya empat kakak beradik. Ya, pertama laki-laki almarhum, kemudian kakak saya putri, saya nomor 3 laki, adik saya nomor 4 almarhum laki. Jadi korbannya satu. Nah, itu tanah candi yang dekat rumah sana itu sisinya berdekatan satu, tapi peruntukannya beda-beda. Ada rumah, ada res miling, ada pekarangan sebagainya. Jadi bukan itunya yang saya maksud. Intinya gini, kita bagi dulu secara hukum Islam. Bukan ini luas tanah ini, tanahnya hukum Islam bagi. Nah, tanah yang di rumah candi itu 400 meter lebih. Tanah di Resmeling itu berapa ya? Totalnya itu semuanya itu 2000. Ya, 2000 meter yang dekat sekitar itu. Jadi contoh kecil, yang lain itu lain. Belum yang saya contohkan lebih sederhana. Jadi bagi dulu hukum Islam, ketemu hasilnya koma sekian gitu. Dengan posisi yang tidak nyaman. Ya kan? Nah, tidak nyaman kenapa? Tanah kita sudah setting. Kakak saya yang pertama laki, bekas istrinya jandanya masih di situ dengan anaknya di rumah candi itu. Kita putuskan dia yang dapat rumah candi, gitu. Terus kita dirantau semua. Saya dirantau semua kemudian itu. Kakak saya merantau juga, itu sudah pulang sana. Itu. Lah, dapat luasnya 400, sisanya 1.600. Lah, tapi kita bagi secara bijak. Ini saya kasih contoh, ya. Bijak. Nah, tadi dia tanahnya itu kalau kita bagi 4, ya, rata-rata 2000, berarti kan dibagi 4 500. Nah, setelah kita bagi secara 2/3 dan 1/3 itu gahir di koma gitu. Dapatnya itu karena sudah menggunakan hukum 2/3, yang perempuan juga dapatnya beda. Nah, akhirnya kita ambil kebijakan. Jadinya apa? Dia dapat tanah rumah candi dengan rumah-rumahnya, sak isinya, semua perangkat yang ada di sana itu belum. Tapi tanahnya 400. Yang sisanya 1.600 kami bertiga. Lah saya itu tanah saya dipisah oleh bangunan. Di belakang sini ada, ya toh. Nah, kakak saya dapat tuh karena dia sudah punya tanah di sebelahnya itu, di ujung jalan raya dia punya tanah sudah duluan. Lah itu nyambung dengan tanah waris. Nah, kita kasih itu, jadi berarti kan gampang yang urusnya. Nah, kemudian adik saya itu tanah yang ada resmelingnya itu. Nah, belakang ini sisa tanahnya, sama di depan sebelah rumah candi sisa lagi. Jadi akhirnya saya posisinya mengalah, dapat 2 kapling gitu. Tapi jumlahnya itu, jadi kebijakannya seperti itu. Saya kasih contoh, tidak rumit, tidak terjadi friksi, tidak jadi pertengkaran, kurang-kurang dikit jadi masalah sambil hubungan silaturahmi putus sampai 7 keturunan, itu yang jadi malaka nanti. Ya, ada gara-gara harta terus putus hubungan silaturahmi. Kami jaga itu jangan sampai terjadi. Saya buat kelompok sini sama sini, gitu. 2 tempat tidak apa-apa, tapi kakak saya semuanya itu dapatnya utuh, tidak terpisah. Gitu. Itu dibuat lagi kesepakatan nomor 2 yang secara Islam tanda tangan semua, ya. Tuh, kemudian dibuat kesepakatan kebijakan berdasarkan pertimbangan macam-macam, buat lagi ngepas ke dengan apa adanya. Jadi sekarang kami menggunakan hukum Islam dipakai, akadnya sudah, salaman, ya sah. Yang kedua saling memberi dan saling menerima. Nah, sedekah dengan
saudara sendiri kan tidak apa-apa, lebih baik. Nah ini saya kasih contoh apa yang menjadi penghambat setelah kita mati nanti. Bisa jadi ini jadi ganjalan dalam kita mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban yang keempat tadi, ya, untuk kita bisa masuk ke perhitungan berikutnya, berat timbangan kanan atau berat timbangan kiri, sehingga nanti kita betul nanti bisa tanpa halangan apapun itu bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu masuk ke surga yang diidam-idamkan oleh kita semua. Begitu, kayaknya waktunya tinggal 5 menit. Saya tadi belum jawab kencing manis, dengkul sama hipertensi. Saya dikasih waktu berapa lagi? 3 materi belum? 15 Masih ada? Enggak apa-apa, 15 menit. 15 menit. Ini ibu-ibu masih pada antusias Pak. Oh, Saya betul. harap. Oke. Kencing manis itu kalau ibu tahu regulator mobil. Nah ini yang paling mudah tuh itu. Ibu ada yang tahu permobilan? Kok nggak tahu ya? Nah, kalau nggak tahu gini, di mobil itu nama adanya cat out kalau istilah lama. Kalau istilah baru sekarang regulator. Regulator itu salah satu komponen di mobil yang mengatur dinamo itu mensuplai aki supaya aki itu ada setrumnya penuh terus. Nah, sumber listrik dari mobil itu dari aki. Jadi aki itu kalau dia kurang, nanti dinamonya ngisi. Nanti kalau cukup, putus hubungannya. Yang memutusi dan menyambungkan itu namanya regulator. Nah, itu umpama ya, teman. Sekarang di tubuh manusia itu penuh dengan regulator. Itu besarnya Allah. Betul-betul penuh regulator. Contoh, jenengan dari sini ini redup, terus jenengan terus keluar, terus melihat srengenge, silo enggak? Nah, kenapa? Itu ada regulatornya, yaitu ada namanya iris. Ada yang namanya iris? Ada yang namanya iris, Bu Iris? Tidak ada, ya udah, berarti tidak disebut. Nah, kalau pas kita melihat redup, itu iris kita melar. Kenapa melar? Supaya cahaya masuknya banyak. Walaupun redup tapi banyak. Itu. Ya. Begitu banyak, dadak keluar lagi melar gitu, lihat srengenge-nya pol, ya silo. Makanya kalau kita sebalik juga, dengan keluar di srengenge pol teliknya, itu iris kita sempit. Sudah cukup. Sempit banget karena cahaya itu disaring. Ya, namanya itu boleh disebut juga diafragma. Ada yang kenal kustel kamera? Tahu kamera enggak? Kamera itu ada diafragmanya. Ya, dia menyekat cahaya gitu, mengatur. Sebaliknya dari terang benderang termasuk ke redup masih kecil. Jangan kan gelap melihatnya. Loh, apa nih orang di dalam cetok tapi jenengan dari luar loh tidak kelihatan. Nah, kenapa? Tadi masih kecil, tapi lama-lama menyesuaikan lagi. Namanya regulator. Nah, itu 2 contoh saya kasihkan. Sekarang kencing manis, itu ada regulatornya. Nama organnya itu pankreas atau kelenjar liur perut. Pankreas itu berperan, punya 2 hormon. Hormon itu adalah zat yang ada dalam tubuh kita yang ikut mengatur semua hormon macam-macam. Hormon kandungan, hormon pertumbuhan, hormon kelenjar gondok, ya, hormon apalagi banyak sekali ya hormon-hormon itu ya, yang macam-macam sesuai ya. Yang di pankreas ini ada yang ngatur kencing manis itu ada 2. Namanya glukagon, itu yang menurunkan, yang menaikkan. Kalau gula kita rendah, glukagonnya berfungsi. Nanti sumber-sumber gula dinaikkan. Gulanya jadi ke arah normal, kalau ke normal.
Kemudian ada lagi namanya insulin. Itu kalau tinggi gulanya nanti diturunkan oleh insulin. Dua-duanya bekerja sama. Nah, orang yang kencing manis itu ada dua penyebabnya. Sudah gawan bayi, tipe 1 namanya, terus ada didapat setelah lahir. Nah, itu pengaruh lingkungan kebiasaan, lingkungan pekerjaan, lingkungan pola makan, itu kan banyak pengaruhnya. Jadi kalau yang bawaan itu sudah gawan bayi diturunkan dari mbah buyut. Keturunan. Ya. Tadi saya membawa zat-zat genotipe, ya, bayi tadi dari ibu bapak. Kalau si ibunya ini punya kencing manis, terus bapak enggak manis, terus nikah sama yang sama kencing manis, kemungkinan besar lebih 50% anaknya kena kencing manis. Itu yang turunan. Tapi ada yang mengatakan dicek kencing manis apa enggak? Sudah terpodo irenge apa batalkan? Nah, kamu kencing manis, saya kencing manis, nanti anak kita manis, kita tak jadi nikah. Gimana? Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Namanya terpodo irenge. Ya. Sir podo seneng. Ya. Oke. Lah, kalau sudah gitu ya jalanin aja. Tinggal mengatur. Lah yang terjadi pada kencing manis yaitu sudah tak ada bakatnya, tidak ada, tapi digrojok pol-polan dengan yang manis-manis. Belum punya apa-apa, jadi punya apa-apa. Bisa. Jadi kencing manis. Jadi insulinnya itu tidak sanggup untuk menurunkan. Jadi tinggi. Nah, kalau dia tinggi gula berkelanjutan, awalnya tidak dirasakan, lama-lama muncul baru dirasakan, tidak langsung ujuk-ujuk langsung efeknya. Efeknya ke apa? Ke semua sistem ada tubuh kita itu kena. Ke mata bisa jadi, kena retinanya. Retina bukan lensa. Retina itu tempat saraf yang menerima cahaya tadi. Kalau itu rusak, berarti dia tidak kenal cahaya. Akibatnya dia tidak bisa melihat. Kalau kena retinopati namanya. Kalau kena pembuluh darah yang ada di ujung-ujung jari, pembuluh darahnya nyumbat, berarti tidak mendapat nutrisi. Akibatnya di ujung jarinya itu mati, hitam. Begitu kemudian kena lagi saraf ujung-ujungnya. Akibatnya kebal, tidak merasakan sakit, panas, dingin. Kesandung tidak apa-apa. Hebatnya ibu ini, kesandung aja tidak apa-apa. Itu boleh kencing manis. Terluka sakit tidak kerasa, ujung tidak kerasa. Akibatnya tidak ada keluhan. Karena tidak ada keluhan, tidak apa-apa, mungkin itu tidak berubah. Padahal harus dicurigai itu kencing manis. Curigai, pastikan, nanti diukur. Jadi kencing manis itu diukur, bukan dirasa. Oleh karena itu setidaknya 6 bulan sekali dicek untuk umur yang 40 ke atas, 6 bulan sekali itu cek gulanya. Yang bagus cek gula puasa tambah setelah makan, yaitu puasa habis makan malam tidak sarapan, cek gula darah puasa. Kadarnya normalnya itu 80 gram persen dalam puasa. Kemudian makan yang kenyang cukup, terus dicek lagi 2 jam dalam keadaan polnya itu kena regulatornya masih bagus, berarti polannya itu 120 gram persen, itu normal. Kalau dicek puasa itu isinya 300, udah tidak benar. Kalau dicek habis makan 500 punjul, alatnya sudah tidak bisa deteksi, berarti sudah lumayan parahnya itu. Itu kencing manis. Sekarang apa yang dilakukan? Ya diobati. Karena insulinnya tidak bisa keluar, itu dikasih obat. Obat merangsang, memicu, memacu supaya insulin yang masih ada itu dikuras. Kasih masih juga tidak jaga dietnya, tidak olahraga, tidak apa, berarti kan dia terganggu.
membutuhkan lebih banyak insulin. Insulin sudah habis terkuras, obat tidak mempan. Akhirnya disuntik, memerlukan insulin tambahan dari luar. Suntik. Nah, maka ada ibu-ibu yang disuntik itu karena insulinnya sudah tidak mampu yang di dalam. Gitu. Disuntik. Jadi kembali ke pola makan cara Nabi, yaitu makan saat lapar, setelah makan tidak sampai kenyang. Itu anunya, makan ala Nabi seperti itu. Cukup tidur, Nabi itu sare biasanya itu setelah isya, setelah berapa lama sare, lalu malam bangun lagi. Tidak lelean begadang sampai jam 12, nanti subuhnya jam 6. Nah, itu enggak gitu. Itu untuk kencing manis. Ya. Nah, jadi berobat teratur, nanti suatu ketika kalau enggak gitu parah itu bisa. Tinggal hanya olahraga tok dengan mengatur gizi. Jadi kencing manis itu bukan tidak boleh makan macam-macam. Makan macam-macam tapi ada takarannya. Silakan ngatur. Yang dimakan silakan, tapi ada takarannya. Ada kegiatan fisiknya yang tergantung butuh. Jadi orang kencing manis itu harus cukup kalorinya. Kalau kita yang biasa-biasa ini kantoran, dagang, hotel itu ya sekitar 2000 kalori lah. Makannya 3 kali sehari, 3,5 piring sudah cukup. Kira-kira banyak sayurnya, ya komponennya sedikit zat yang menghasilkan tepung. Ya dan nanti diatur sama dokternya berapa kira-kira takaran makannya dengan minum obat. Satu ketika nanti tidak minum obat lagi, hanya diet saja. Nanti setelah diet cukup, olahraga cukup, tidak minum obat, sudah seperti orang biasa, walaupun kencing manisnya belum sembuh karena itu ada terus abadi. Itu yang kedua petani betul. Ya. Itu namanya penyakit rematik atau disebut juga osteoartritis. Biasanya itu sudah duduk kayak gitu, setelah sila mau berdiri mesti cekalan dinding. Gitu. Karena sudah kerusakan permukaan sendi. Ya. Nah, intinya secara umum itu mengurangi beban. Di berdiri lama itu dikurangi. Obat ya, kalau bisa hindari obat. Gitu. Itu yang sederhana itu. Hindari hal-hal yang menyebabkan beban. Karena berat kita kan setidaknya 40-50 ya ibu-ibu sampai 60 mungkin ada lebih. Itu makin kuat tumpuannya itu, tekanannya makin kuat, makin tambah rasa sakitnya. Gitu ya. Itu endol. Tadi yang terakhir apa tadi? Menurunkan tensi. Tensi itu gini. Pompa. Ibu tahu pompa ya, pompa ban yang lama itu, bukan kompresor yang sekarang. Ada pompa, ada ban, ada selang. 3 komponen itu. Waktu dia mompa, angin masuk, ya, nah, terus masuk ke sana. Sampailah ke bannya itu tuh. Bannya itu anggap saja organ yang membutuhkan angin itu. Angin itu darah kalau kayak kita. Nah, selangnya itu enggak kayak selang kompresor itu. Selangnya lentur. Waktu dia nekan itu dia melendung. Dikit, ya. Seret, terus mendung masuk sana. Kalau dia lemas banget melendung tok enggak sampai sana. Harus sampai sana. Nah, itu tekanannya menurut alat 120 mm air rasa, maka disebut 120 air rasa. Itu yang nekan, jadi atas 120. Kemudian pas berhenti, kita kan narik pompanya, klepnya kan nyekat di batang pompanya. Yang melendung tadi itu ngempol, dia masuk lagi ke sana. Itu 180, bukan 180. Maka disebutkan 120/80. Dia betul jantung memeras, ya kan jantung udah meras kan dia balik lagi. Betul dia balik, pembuluh darahnya itu yang tadi melat neken, tapi karena ada klepnya di jantung nggak balik darah ke jantung. Kalau ada penyakit, ya darahnya balik. Itu penyakit lain lagi. Ini yang normal. Nah, itu tekanan itu kenapa? Pemacu tingginya itu antara lain adanya
adrenalin yang nama zatnya itu yang memicu tingginya tekanan darah. Itu hormon adrenalin. Kenapa itu keluar? Itu karena ada faktor stres. Orang yang stres, ya bukan pemarah loh. Pemarah lain lagi. Ya orang pemarah belum tentu pemarah nggak boleh. Ya Nabi mengatakan itu tidak boleh marah. Ya, tidak marah di surat Al-Imran ayat 134 ya. 133 dan 134. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wa 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, saya ulang. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wa 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Allah, orang yang ciri orang yang takwa adalah dia suka memberikan, ya, bersedekah dalam lapang maupun sempit, suka memaafkan, tidak mudah memaafkan, tidak mudah tidak marah, kemudian tiga itu, tidak marah, tidak suka memberikan maaf, tidak marah, dan suka suka memaafkan. Dia kan bersedekah, tidak suka marah, tidak memaafkan, tiga ya. Nah, oleh karena itu tidak mudah marah itu sifat Nabi. Memaafkan juga sifat Nabi. Kalau itu bisa kita jalankan, ya, insya Allah tidak tekanan darah tinggi. Ya, tekanan darah tinggi itu juga ada keturunan. Keturunan juga ada. Jadi bapak ibu kan dua keturunan. Nah, sekarang yang memicu mudahnya adrenalin itu keluar itu. Nah, itu dah di satu sisi. Kenapa dia tinggi? Jadi kalau kita tenang mestinya tidak. Tapi kalau kita stres, ya. Nah, penyakit emah juga gitu. Penyakit emah itu bukan orang sering telat makan. Penyakit emah itu adalah penyakit karena faktor stres. Jadi penyakit termasuk penyakit golongan psikosomatis. Jadi psikosomatis itu psikisnya kena, tapi muncul ke badannya, nembak badannya, ya, bukan jiwanya. Lah, emah itu karena kalau kita stres, perut kita kosong, itu asam lambung kita keluar. Dalam keadaan kosong, tidak ada makanan, asam lambungnya itu pH-nya 1, berapa gitu. Yang kimia ngerti ya. Sangat kecut, lebih kecut dari cuka. Bayangkan usus yang sedang lemes-lemes itu ditetesi cuka, ada luka yang dikit, nanti nambah, perihnya pol. Kenapa ada asamnya itu yang bikin gitu. Jadi kalau ngomong asam lambung itu bukan penyakitnya namanya gastritis. Asam lambung itu zat yang menyebabkan lambung. Nah itu ya, kembali lagi ke pokok tadi. Nah itu, jadi supaya tinggi ya itu. Gimana caranya? Ya silakan nanti ibu yang bisa menerang sendiri. Nah, kemudian risiko dari orang yang tekanan darah tinggi ini, ya, berkelanjutan biasanya disertai dengan pola makan yang tidak baik. Kalau pola makan tidak baik, tinggi lemaknya itu lemak jenuh, ya, akibatnya itu mudah timbul kolesterol. Kolesterol itu adalah cara PDAM itu lumut di dalam pipa PDAM. Lumutnya itu nempel, itu kerak kolesterol. Suatu ketika lumut itu saking banyaknya itu menyempitkan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu tekanannya tinggi, udah neken soyo banter. Makin sempit, tekanan tinggi, nyemprotnya sama banter. Nah, suatu ketika bisa jadi yang keraknya itu copot, lepas. Terus lepas, dia kesurung di kantong itu, cari kemana-mana, sering-seringnya itu ke sini. Kerak kolesterol itu namanya embolus. Tadi keraknya itu trombus namanya. Kalau keluarnya itu namanya embolus. Keluar, dia nyari tempat langganannya adalah di salah satu tempat di sini, yaitu yang menggerakkan tangan kita ini, kiri kanan. Kalau nyumbat di sini, maka terjadilah kerubuhan pada
nyebrang. Sini yang nyumbat, sini yang kena. Itu namanya penyakit stroke. Kalau sini yang nyumbat, kiri yang kena. Kalau orangnya kidal, ya terbalik. Tapi orangnya tidak kidal kayak kita ini umumnya, ya. Kalau kayak saya, kalau kena di sini, berarti kanan yang kena. Lah, kalau orang yang tidak kidal, pusat bicaranya itu di sini. Jadi di samping dia lumpuh kanan, ya, dia tidak bisa ngendikan. Saya mau. Tapi orang yang kidal sebaliknya, kalau kena sini tidak apa-apa, tapi kalau kena sini, yang kidalnya kena. Itu kalau sumbatan, biasanya tidak bisa, rasa kok lemes. Tapi kalau dia tekanannya tinggi, sini ringkih, pecah, sini. Kalau pecah terjadilah stroke perdarahan. Kalau stroke perdarahan orangnya langsung semaput koma, ngorok. Nah, sekarang dengan teknologi yang baik itu kalau perdarahan itu bisa segera dioperasi, diambil jendaran darahnya itu, tinggal dan neten. Nah, itu kalau pas operasinya baik, ya dalam keadaan kondisi yang semuanya serba baik, biasanya segera sembuh. Asal kurang dari 6 jam. Karena saraf itu rusak 6 jam umurnya. Kalau berkelanjutan lama, tidak segera dilakukan. Kalau yang nyumbat itu ada juga obatnya, ya harus segera ditolong. Itu obat disuntikkan untuk mengencerkan lumut kolesterol tadi, embolus tadi yang tadi dia kasih obat, nanti bertahap dia encer. Itu komplikasi dari hipertensi. Cara mengatasinya tadi singkat, tapi risikonya tadi, ya bisa terjadi orang sekarang yang kena stroke itu semakin tinggi. Jadi penyakitnya berubah, bergeser. Dulu penyakit infeksi yang banyak, kemudian berubah penyakit degeneratif, ya seperti sekali sendi tadi, penyakit karena pola lingkungan, pola hidup, ya pola nutrisi kita yang sudah berubah, kita semakin makmur, ya cadangan nutrisi kita semakin baik, sudah semakin terjangkau. Kalau dulu kan enggak, itu orang mau beli zaman Jepang lah. Zaman dulu orang bajunya aja bagor, ya berarti itu dimakan, makannya telo, ya makan telo, semua jagung telo itu, jadi bunken, nah itu yang penyakit zaman kita tidak umur dulu, tapi itu efek dari kemajuan teknologi sehingga ada perubahan pola penyakit, gitu ya. Tapi kalau kita kembali ke kaidah tuntunan Rasul, makan saat lapar, ya kan? Setelah makan tidak sampai kenyang. Ya, tidur yang cukup. Untuk saya, yang saya sampaikan cukup. Kalau dibolehkan ada yang bertanya, saya akan jawab. Kalau waktunya cukup, ya selesai. Gitu. Oke. Saya minta maaf ada hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, dapat keberkahan dari Allah. Ya, kemudian kita tutup. Saya tutup, kan ditutup aja. Oke, kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, kita beri hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.